rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati dan saya banggakan sahabat saya. Kita sahabatan kan ya? Iya, sahabatan. Sahabat kami saya Mas Yati Chandra. Iya. Beliau banyak memberikan inspirasi kepada saya dan kawan-kawan di sini. Dan alhamdulillah ini di tengah-tengah kesempitan beliau hari ini bisa di tengah-tengah kita. Luar biasa ya. G20 Habis dari Bali di G20 beliau termasuk rombongan MC. MC sana, kalau MC sini kan Master of Cangkem. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini semua dalam lindungan dan ridho Allah. Bisa aja. Yang saya hormati Pak Dr. Muhammad Yusuf, Pak Warek Tiga. Yang saya hormati Pak Dr. kembaran saya. Hanya saya besar, dia kecil. Namanya sama Mas. Iya. Agus Setiawan, tapi belakangnya NPD. Tapi kalau ngomongin dokter, Mas Edi, saya ini dokter paling junior di sini. Oh gitu. Karena saya dipegang kepada Watu di Zamanin. Oh. Itu tidak perlu dicontoh untuk mahasiswa yang ada di sini. Salawat alaihi salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Yang sangat kita nantikan syafaatnya di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Mas Ebi, Siap. Bapak Ibu Dekan, Bapak Ibu Kaprodi yang saya hormati, Pak Warek, dan yang saya cintai dan saya banggakan para mahasiswa sekalian. Masih semangat ya? Masih semangat, oke. Suara saya agak serak-serak Mas Ebi, karena saya juga jam terbangnya tinggi nih. Semalam saya konser dengan konser visi materi di Lampung Tengah itu 3-4 jam. Oh, Nggak berhenti bersambung. Nanti malam saya 4 jam lagi ke sana lagi. Itu Mas Ebi juga begitu, kalau sudah show kemana-mana, beliau ngisi materi, ngisi training, coaching kemana-mana, itu tidak kenal waktu. Bahkan ketemu sama anak istrinya aja jarang-jarang gitu ya Mas. Jadi kalau pulang ke rumah itu kangen dengan anaknya langsung mau digendong, tapi yang digendong oleh istrinya. Makanya anaknya banyak. Ada udah siap-siap itu. Saya kalau dengan Mas ini biasa bercanda. Jadi begitu Pak. Intinya bahwa hari ini kita bersyukur sahabat-sahabat, Bapak Ibu, kehadiran beliau seorang profesional, ahlinya ahli, court of the court, intinya inti. Beliau seorang ahli di bidang komunikasi. Dan hari ini Mas Ebi kita ingin membekali para mahasiswa di bidang motivasi dan skill untuk berkomunikasi. Saya kira itu supaya apa? Supaya teman-teman mahasiswa ini memiliki bekal tambahan, kompetensi tambahan sebagai penunjang untuk melaksanakan dan mencapai kompetensi utama para mahasiswa, yaitu di bidang kependidikan. Kenapa? Sahabat-sahabat, para mahasiswa yang saya banggakan, saya ingin menyampaikan begini pesan saya. Hakikat dari pendidikan itu adalah melakukan sebuah perubahan. Saya garis bawahi bahwa hakikat pendidikan itu adalah melakukan sebuah perubahan. Tujuan pendidikan nasional juga sebenarnya melakukan sebuah perubahan pengetahuan dari yang tidak tahu menjadi tahu, perubahan karakter dari mulai yang belum berkarakter menjadi berkarakter yang baik, perubahan akhlak jadi yang nggak ngerti menjadi berakhlakul karimah. Maka semua itu akan dapat ditempuh melalui jalur pendidikan. Pendidikan itu pada hakikatnya adalah memberikan pengaruh. Untuk bisa mendapatkan perubahan, maka kita sebagai pendidik harus mampu memberikan pengaruh. Kalau sampai tidak bisa kasih pengaruh, maka orang tidak akan pernah bisa berubah. Betul atau tidak? Maka kemampuan memberikan pengaruh kepada orang lain itulah sebenarnya hakikat untuk merubah orang lain. Saya kira seperti itu. Kalau salah dibenarkan. Betul. Itu lagi latihan juga kita ini. Pengaruh, Pak. Kalau di lain-lain saya dikatakan namanya ahli silat pijat. Bahasa kasarnya penghasut, Pak Yusuf. Saya ulangi.
memberikan pengaruh. Pendidikan adalah perubahan, perubahan akan didapatkan ketika kita bisa memberikan pengaruh. Seberapa besar efektivitas pengaruh yang bisa kita berikan, salah satunya adalah karena kemampuan menjalankan komunikasi. Tapi komunikasi dalam hal ini harus dimaknai sebagai kemampuan untuk menyampaikan ide dan gagasan. Bukan komunikasinya orang-orang partai politik. Kalau komunikasinya orang-orang politik itu teko, muni-muni, terus kasih-kasih. Nah, itu orang politik, Mas. Jadi orang politik itu kalau nggak komunikasi nggak pernah menang karena nggak bisa kasih apa-apa. Gitu. Komunikasi itu penting. Jadi kemampuan Anda berkomunikasi, sejauh mana dorongan Anda untuk melaksanakan komunikasi itu menjadi penting sebagai modal Anda untuk memberikan pengaruh di dalam proses pendidikan. Pak, kalau sudah itu pelatihan ini apa dijamin kita bisa memberikan pengaruh? Ya enggak juga. Jaminan itu tidak ada, Pak. Tapi paling tidak apa? Kita akan memperbesar kemungkinan keberhasilan kita di dalam proses pendidikan dan mempengaruhi orang lain. Sahabat-sahabat, mahasiswa yang saya banggakan, mahasiswa yang saya cintai, makanya jangan cinta yang lain-lain. Bahwa kegiatan ini akan kita jalankan secara terjadwal dan teragenda setiap tahun, Mas Yofi. Jadi siap-siap saja sampai parah melihat saya. Karena setiap tahun kita akan ketemu. Besok kita akan ketemu dengan mahasiswa Fakultas Syariah. Kemudian hari Senin Panjenengan akan ketemu dengan BMT dan beberapa guru. Oh, guru juga. Guru juga ada yang ikut, nggak apa-apa lah ya. Jadi supaya kita bisa bersama-sama karena guru-guru juga ternyata membutuhkan membutuhkan asupan pengetahuan dan motivasi. Intinya para mahasiswa saya banggakan, momen yang baik ini gunakan dengan sebaik-baiknya. Mumpung ada ahlinya ahli, intinya inti court of the court ini, Mas Devi Chandra, tolong sampai gunakan sebaik-baiknya, ikuti pelatihan ini dengan baik, motivasi yang diberikan diterima dengan baik, mudah-mudahan kita semua juga bisa berubah menjadi yang lebih baik. Bapak Ibu, para mahasiswa yang saya banggakan, saya lupa tadi menyampaikan salam dari Pak Rektor. Pak Rektor masih ada tugas di Bandar Lampung, juga salam untuk sahabat-sahabat sekalian. Saya senang Pak Gus, lihat kawan-kawan ini seragam semua menunjukkan kekompakan sampai di dalam menuntut ilmu. Walaupun sekilas kayak muktamar partai bukan. Tapi ya nggak apa-apa. Kalau saya tanya siapa kita, jawabnya mahasiswa itu. Siapa kita? Mahasiswa itu. Siapa kita? Mahasiswa itu. Masya Allah. Baik. Para mahasiswa, Bapak Ibu, Mas Devi yang saya hormati, saya kira itu beberapa hal yang ingin saya tegaskan bahwa pelatihan ini semata-mata untuk meningkatkan kompetensi, maka dari itu ikuti agenda dengan sebaik-baiknya. Dan Mas Devi, saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya waktu dan tempat nanti akan kita serahkan sepenuhnya. Dan dengan membaca umur kita, saya atas nama Pak Rektor membuka acara Green Smart Motivation untuk Fakultas Tarbiyah ini. Kita buka bersama-sama dengan membaca lafaz kita Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian sekali lagi saya terima kasih. Terlebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdiruna biha jami'al hajat wa tudahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha inda darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'da al-maut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bisirril Fatihah.
Waalaikumsalam. Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa sekali. Selamat siang semuanya. Ini mendung di luar ya, tapi tetap siang ya. Gimana kabarnya semuanya? Baik? Alhamdulillah, luar biasa, Allah luar biasa gitu ya. Oke, jadi hari ini adalah hari yang ditunggu-tunggu ya. Oh, apa itu? Ya, seperti yang kalian lihat bahwa kali ini kita akan menghadiri seminar ini adalah Grand Smart Motivation Fakultas of Tarbiyah. Ini kan udah semua berarti ya? Oke. Ya, dari Institut Agama Islam Ma'arif NU atau YMN Metro Lampung bersama dengan Coach Mr. Happy Chandra. Tepuk tangan dong! Oke, jadi beliau ini adalah seorang yang luar biasa sekali. Mungkin kalian semua udah kenal, ada yang mengikuti IG-nya kan, kemudian Fast-nya tentunya ya. Jadi banyak banget motivasi-motivasi yang bisa kita dapat ya kalau kalian bisa pernah ngikutin sosial media beliau. Tapi kalau belum pernah, nggak masalah ya, karena hari ini secara langsung ya mereka jauh ya. Bang Happy jauh banget ya dari Jakarta begitu. Kita bisa ketemu langsung di sini di tempat kita di NU Metro Lampung. Luar biasa sekali. Tepuk tangan lagi dong. Oke, tapi sebelumnya saya mau kenalan dulu ya. Jadi saya nanti akan memandu acara ini dari awal sampai akhir. Nah, saya biasa dipanggil Seti. Hai. Halo. Oke, baik. Nanti kira-kira acara kita sampai dengan pukul 4.30 ya. Nanti akan ada sesi tanya jawab. Ya, sorry, nggak apa. Jadi nanti akan ada sesi tanya jawab. Kemudian nanti juga bakal ada door prize, voucher. Nah, nanti harus diperhatikan materi-materi yang diberikan. Kemudian bila ada pertanyaan bisa menjawab, nanti maka akan dapat voucher. Lumayan sekali ya. Bertemu lumayan sekali. Oke, bisa langsung dimulai. Oke. Baik. Jadi Bang Happy ini ya, dia adalah seseorang yang memang berkiprah di dunia per-MC-an, kemudian juga broadcasting ya, penyiar radio, ya, pengisi suara. Mungkin kan kalian pernah melihat apa sih suara yang pernah diisi beliau di TV? Nanti dikasih tahu. Oke, kita langsung saja karena memang sudah waktunya. Kita akan segera menerima materi public speaker ya. Ya, boleh? Oke. Nah, ini dia itu Bang Happy Chandra. Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Ma'arif NU Metro Lampung berikan tepuk tangan Anda untuk Nusantara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa sana'an ala Allah azza wa jalla. Huwa rabbuna al-qail ar-rahman allama al-Qur'an khalaqal insana allamahul bayan. Nusalli wa nusallimu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Huwa nabiyyuna al-qail inna minal bayani la sihra wa ba'd. Salam takzim, hormat serta kerinduan kami untuk keluarga besar Institut Agama Islam Ma'arif NU Metro Lampung. 2 tahun yang lalu kami merapat ke sini. Hari ini kami hadir bersama Anda semuanya, my people, dan kami melihat sorotan mata generasi hebat yang akan menghiasi langit Nusantara dari kampus Ma'arif NU. Pak Rektor, salam takzim untuk beliau. Bapak Wakil Rektor, Pak Dekan yang kami bangga, and all of my people, moderator, Pak Sandy, ini MC abadi, sejak kami datang ke sini pasti MC-nya beliau ini ya. Dan sahabat-sahabat terbaik, kita mulai. Tulisan yang muncul di belakang adalah
Grand Smart Motivation, bukan seminar public speaking. Kalau kami bersama tim manajemen menulisnya seminar public speaking, pasti kalian banyak yang deg-degan hari ini. Karena apa? Kalau tulisan di belakangnya seminar public speaking, tak selamanya saya akan bicara di sini. Pasti saya akan memilih satu di antara Anda untuk maju ke depan dan bicara. Dan di situ pasti banyak yang berdoa. Jangankan di Ma'arif NU Metro, seminggu yang lalu 700 mahasiswa-mahasiswi di kampus Universitas Indonesia. Ketika kami hadir, apa yang terjadi? Semuanya banyak yang menghentikan cipta. Anda tahu kenapa? Karena mereka takut untuk maju ke depan. Saya bersama Mbak Sandy hari ini duduk di sini dan Anda aman, people. Karena apa? Di saat hujan mengguyur tanah Metro hari ini, kalau saya nggak bisa bermain cantik dengan Anda, yang akan terjadi, Anda akan banyak yang baca doa menghentikan cipta. Bismillahirrahmanirrahim, ahya bismillah. Tahu-tahu acara selesai aja ya. Maka hari ini kita akan berdinamika. Sesekali saya di sini, ini soundnya enak banget. Karena Pak Haji sudah tahu di mana selera kami bicara. Kepegangan bahasa kita. Kita mulai segmen pertama. Roadshow kami hari ini diawali dengan Fakultas Tarbiyah, adalah fakultas yang mana pertama kali saya kuliah adalah Tarbiyah. Karena apa? Guru yang hebat, guru yang mengesankan, guru yang berpengaruh, guru yang inspiring others adalah guru yang dirindukan oleh peserta didiknya. Anda memilih Tarbiyah, berarti Anda calon guru-guru hebat. Kalau Anda mengatakan, Pak Happy, afwan, kayaknya itu bukan materi saya, Pak Happy. Jujur Pak Happy, saya nggak ada cita-cita jadi guru walaupun kami di Fakultas Tarbiyah. Tapi bagaimanapun, Anda akan menjadi guru untuk buah hati Anda nanti. Karena bagaimanapun, ketika seorang anak di Jakarta Convention Center dia berteriak, Pak Chandra, aku suka kali kalau ibuku sudah manggil dengan 3 kata. Apa kalimatnya? Hanya 3 kata. Nah, sini saya. Bagaimanapun dia adalah guru untuk buah hatinya. Dia berbicara dengan qaulan layyina, kata-kata yang lembut. Dia berbicara dengan qaulan tsaqila, kata-kata yang berbobot. Wa qaulan karima, kata-kata yang mulia. Brother, andai kan Anda mengatakan yang putra, Pak Happy, jujur ya Pak ya, kalau materi public speaking itu bukan materi kami. Cita-cita kami bukan menjadi seorang guru, apalagi jadi MC seperti Anda. Pak Happy, cita-cita kami ini ingin jadi pemain sepak bola. Hai my people, la'ibu kuratil qadam yahtajuna ilal kalam. Pemain sepak bola ditatar public speakingnya selama 3 jam sebelum menuju ke lapangan hijau. Apakah mereka muhadharah di situ? Anda tanya lagi, afwan Pak Happy, Anda belum paham. Seorang pencetak gol ditatar public speakingnya 2 jam sebelum menuju ke lapangan hijau. Ketika seorang Evan Dimas mencetak gol bola ke gawang, dia ditatar vokalnya people. Ketika dia menggolkan bola ke gawang dan bola itu gol ya ke gawang, maka dia akan teriak apa? Suaramu hanya 35% akan teriak apa? Vokalnya seorang pencetak gol hari itu harus di atas 75%. Kalau di bawah 75% berarti vokalnya agak powerful. Karena satu kata teriakan gol, di situ ada bahasa tubuh, smile face and smile voice. Dia teriak golnya sambil tersenyum, tuh indah banget kawan. Apa kau pernah melihat ada yang mencetak gol dan dia diam aja nggak ngomong-ngomong dan nggak senyum-senyum? Nggak pernah. Apa antum pernah melihat ketika bola masuk ke gawang, habis itu dia mengatakan tuh gol kan? Antum bilang apa lagi? Antum mengatakan, Pak Happy, kami di Fakultas Tarbiyah, tapi kami ingin jadi dokter. Dokter yang terbawi. Dokter juga butuh bicara. Al-atibba yahtajuna ilal kalam. IDI, Ikatan Dokter Indonesia, sebelum pandemi sebulan sekali kita tatar public speakingnya. Biar dokter bicara dengan pasiennya, bicaranya mengesankan, bukan hanya memuaskan.
Apa pernah kau melihat pasien ngomong ke dokter dan dokternya diam aja? Dok, aneh sakit perut dok. Terus dokternya cukup pakai bahasa isyarat gitu. Hmm. 5 menit pertama saya harus brainwash Anda bahwa smart motivation dengan tema yang menarik di sini. To teach is to touch life forever. Bahasa guru yang hebat adalah dia bisa menyentuh kehidupan peserta didiknya. Maka bismillah. Hari ini kita on air people. Satu alat yang saya bawa akan dilingkan ke Istana Bogor. Frekuensinya 102,7. Yang mendengarkan generasi Fakultas Tarbiyah 200 orang lebih ini bukan hanya orang Lampung, tapi all of our people, hampir kurang lebih 75.000 orang yang sudah register sejak Pak Warek mengatakan deal tanggal 19 kami merapat bersama Anda, siap untuk merapat bersama Anda hari ini. Tepuk tangan untuk kita semuanya hari ini. Bismillah. Kita mulai dalam hitungan 5, 4, 3, 2, 1. Hai Tarbiyah people, angkat tangan kanannya. 1, 2, begin. Kepalkan tangannya. Mbak Vera, Istana Bogor standby. Nusantara merindukan the power of takbir dari generasi tarbiyah IAIM NU Ma'arif Metro. Shoyul takbir. Takbir. Siapa kita? Siapa kita? Turunkan tangannya people. Semua yang hari ini menunjukkan vokalnya bahwa Anda sangat merindukan banget menjadi orang yang bermanfaat bukan untuk diri Anda sendiri tapi untuk orang-orang sekitar Anda. Maka dalam segmen ini, ketika Anda masuk ke gerbang kampus Ma'arif, Anda sudah bismillah, ya Allah, saya akan menyelami samudra ilmumu dan saya akan siap untuk menyelami samudra Ma'arif ini. Maka people, dalam segmen ini, andaikan nanti saya akan minta Anda untuk maju ke depan dan bicara, pegang ini mikrofon. Jangan sampai Anda menolak mikrofon ini. Anda kalau udah dibuka segmen ini tak mungkin Anda mengantuk. Pasti Anda lagi berpikir dan Anda mengatakan, ya Allah jangan sampai saya disuruh mencoba. Saya masih di line ini loh Kak. Saya masih di black line ini. Andai kan saya moving beberapa langkah ke zona Anda, doa Anda semakin kuat. Anda nggak percaya? Kita coba hari ini. Biasa aja ngelihatnya kawan. Maksudnya apa Pak Happy? Saya menggunakan satu alat ini. Segmen saya banyak yang takut dengan alat ini. Anda pasti bingung Pak Happy, maaf saya belum paham. Ini ada titik warna merah people, ini titik warna merah. 500 anak-anak kampus hari itu ketika saya klikkan di sini, apa yang terjadi? Semua mata mengikuti kemana dia pergi. Pasti Anda belum paham Pak Happy, maaf saya belum paham. Ya saya pahamkan sekarang. Laser warna merah ini akan mengarah fokus ke sebagian dari Anda. Ketika di bajunya atau di kerudung cantik Anda ada titik warna merah dan lama dia di situ, tandanya dia yang maju ke depan dan bicara. Saya ulangi, ketika titik warna merah ini ada di zona pakaian Anda dan lama dia di situ, tandanya dia yang maju ke depan dan bicara. Anda lagi diskusi apa? Ramai kali. Siap ya, kita mulai. Saya mampat. Aja udah terhipno brother sister. Ini di pasar metro juga banyak. Tapi kenapa hari ini Anda horor banget melihat ini kan? Anda di 15 menit pertama Anda sudah terhipno gara-gara satu alat ini. Anda pasti penasaran, maksudnya saya belum paham Pak Epi. Kita buktikan hari ini. Dalam hitungan 5 mundur, laser warna merah ini tak selamanya berada di zona atas, tapi akan mengarah fokus ke zona Anda. 5, 4, semakin menunduk itu yang akan saya pilih. 3, 2, saya temukan orangnya. Dari cara
cara duduk, sorotan mata, smilingnya cocok dia pertama maju ke depan hari ini untuk mendapatkan door prize, untuk mendapatkan door prize hari ini. Siapa? Ini dia orangnya. Nah, ya Anda Kak. Anda Kak, belakang. Kak, lampunya belum nyala. Ya salah. Bapak Ibu dosen yang di belakang menyaksikan loh. Bapak Ibu dosen yang di belakang menyaksikan. Sehebat itu pundak-pundak anak tengok ke belakang. Anda tahu yang kasihan yang di belakang. Dia bilang, bukan anak. Harus diginikan nih ngobrol sama generasi Maret. Urusan kita belum selesai kawan. Jadi Anda sudah terhipno. Pak Warek mengatakan menjadi seorang pendidik adalah seorang pendidik yang bisa mempengaruhi, inspiring others. Anda di 15 menit pertama sudah terpengaruh hanya dengan satu alat ini. Apalagi dengan kayak gini. Mbak Sandy bisa pinjam mikrofonnya. Oke, bismillah. Putra sebentar. Tenang kawan, tenang. Gak mungkin ada ngantuk. Ini mikrofonnya kampus Maarif loh nak. Bukan mikrofon yang Anda bawa dari Istana Bogor. Pegang mikrofonnya. Anda akan mengatakan, ya Allah, kayaknya Anda yang ngomong. Maksud Anda, kasihkan ke belakangnya. Kasihkan ke belakangnya lagi. Anda tahu, yang akan paling deg-degan adalah orang yang di belakang dia. Ketika mikrofon dari kakak kita menuju ke belakang kakak kita, yang melepas mikrofon akan mengatakan apa? Kak, kasihkan ke sampingnya. Kasihkan ke sampingnya lagi. Kasihkan ke depannya. Udah kayak gini aja sampai asar gitu ya. Kasihkan ke depannya lagi. Kakak kita ini. Kembalikan ke kakaknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Fatia Umri. Saya panggil siapa? Umri. Umri. Dari mana? Dari Lampung Timur. Lampung Timur. Yuk katakan, Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. Efektif, efisien. Guru yang mengesankan. Guru yang bicaranya jawami'ul kalam. Efektif, efisien. La tabdil kalam. Kata-kata yang gak mubazir. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. Saya ulangi. Assalamualaikum, saya Happy Chandra. Sebentar belum. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. Anak ulangi. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. Kenapa saya ulang-ulang? Kemarin kejadian ketika maju ke depan apa yang terjadi? Assalamualaikum, saya Depok dari Ridwan. Udah kenceng salah pulang. Oke, yuk jangan dulu ke materi sebelum gue yang satu ini. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. Mulai. Assalamualaikum, saya Fatia Umri dari Lampung Timur. Saya suka cara bicaranya. Tepuk tangan buat kakak kita. Dipegang mikrofonnya. Putra lagi berdoa sekarang. Ya, Putra nanti ya. Oke, people, kita mulai segmen berikutnya. Saya minta semuanya fokus kembali ke depan dan kita akan mulai. Segmen berikutnya adalah dengan satu topik yang sudah saya siapkan. Ini dia, people. Tulisannya adalah ini dia. Mbak Sandy, mohon untuk membacanya. Silakan. Baik. Dari Alam Tarbiyah IAIN Metro, rapatkan staf para calon pendidik untuk bergerak bersama mewujudkan visi pendidikan Indonesia. Selanjutnya, Pak. Membangun rakyat Indonesia
menjadi pembelajar seumur hidup yang unggul, terus berkembang, sejahtera, dan berakhlak mulia dengan nilai-nilai budaya Indonesia dan Pancasila. Tepuk tangan buat moderator hari ini. Dari satu tema inilah saatnya saya untuk mengatakan satu frame yang sudah di-highlight oleh puluhan ribu orang generasi guru tarbiyah di seluruh titik di Nusantara. Apa itu? Generasi tarbiyah harus mengkeep tulisan ini. Inner power of teachers adalah mengajar itu penting, jangan yang penting mengajar. Kuliah itu penting, jangan yang penting kuliah. Sholat itu penting, jangan yang penting sholat. Berdoa itu penting, jangan yang penting berdoa. Pasti banyak yang mencatat buat status di WA sore ini. Boleh juga di kalimat. Coba dekat. Kalau you mengatakan yang penting saya kuliah, pasti nggak beres kuliahnya. Yang penting saya belajar, pasti nggak beres belajarnya. Jadi manusia itu penting. Jangan yang penting jadi manusia. Kalau sudah dikit kalimat ini, Anda sudah tertembak enzimnya. Oke, bismillah. Saya harus belajar dengan kafah. Saya harus menjadi mahasiswa-mahasiswi yang kafah, manusia yang kafah, pembelajar yang kafah. Pembelajar yang kafah hari ini, dia yang siap menjawab 3 kata ini. Ketika saya menanyakan, are you ready? Jawaban Anda adalah yes sir. Saya ulangi, are you ready? Yes sir. Pembelajar yang hebat ketika menjawab yes sir-nya itu dengan menggunakan 2 senjata. Apa itu? Smile face and smile voice. Jadi Anda bicaranya dengan menggunakan senyuman itu indah di pada mata. Smile face and smile voice. Yes sir. Like that. Tidak ada guru yang ketika dia mengajar, jangan sampai Anda mengajar and no smiling, tak ada senyuman sama sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sehat di hari ini? Dia aja nggak sehat kawan. Smile face, smile voice. Smile voice, orang yang di lantai bawah akan mengatakan, itu yang bicara pasti menggunakan senyuman. That's smile voice. Jadi Anda menjawab smile face, smile voice, yes sir, dengan senyuman, itu akan lebih indah. Are you ready? Yes sir. Yang ikhlas senyumnya ya. Oke, yang kedua, pasti Anda bertanya-tanya hari ini. Ketika saya munculkan gambar ini, beberapa kampus di segmen 1 dia bertanya, Pak Happy, sebelum Anda menyampaikan materi, saya tanya kau satu hal. Itu nama Happy asli atau bukan? Saya paling sakit hati brother kalau ditanya itu. Nanti ada segmen tanya jawab dan tak ada lagi pertanyaan itu. Itu nama saya asli, Happy Chandra. Kenapa nama saya Happy? Karena dulu waktu lahir saya tidak menangis. Jadi pas brojol anak langsung tertawa, anak langsung tertawa di situ. Jadi anak happy aja gitu ya, anak happy aja. Maka di situ anak belajar banyak tentang dunia public speaking, anak belajar banyak dengan dunia komunikasi. Salah satunya adalah dengan teman-teman yang berada di protokoler kenegaraan Republik Indonesia sejak tahun 2008 sampai hari ini. Sejak zaman pemerintahan SBY, pasti Anda semua saat 17 Agustus dan Raja Namrud mengatakan, wahai Ibrahim, aku akan membakarmu hari ini juga, biar bendera kalimat Islam tak muncul lagi di jagat raya. Anda tahu, baru saya ngomong kayak gitu, anak TK melihat saya ke Raja Namrud di situ ya. Mereka fokus banget. Ternyata teknik itu bisa menjadi metode pembelajaran interaktif untuk para guru-guru yang berkarakter. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, saya akhiri. Saya mohon kerjasama Anda hari ini. Kita mulai. Ada tulisan menarik Putra, silakan dibaca dan jangan buru-buru membacanya. 1, 2, mulai. Diulangi 1, 2, katakan. Setiap karakter Anda itu unik dan tidak mungkin sama. Dari masa ke masa kami datang ke sini, dari generasi-generasi ma'arif kami datang ke sini, karakter generasi ma'arif tidak mungkin sama. Karakter Anda pasti berbeda dengan karakter waktu Anda di bangku SMA. Setiap karakter Anda
itu unik dan tidak mungkin sama. Ada di antara Anda yang otak kanannya lebih kuat dibandingkan otak kirinya. Ada di antara Anda yang duduk limbik kanannya lebih kuat dibandingkan limbik kirinya. Ada juga di antara Anda yang duduk orang feeling, dia kuat banget dibandingkan limbik kanannya. Apa maksudnya Pak Happy? Karakter kita tidak mungkin sama. Saya orang otak kanan, saya senang bicara seperti ini. Saya orang otak kanan, orang mengatakan saya seorang pembicara karena saya seorang otak kanan. Allah menciptakan kita berpasang-pasangan. Istri saya, dia orang otak kiri. Thank you. Istri saya, dia orang otak kiri. Anak orangnya suka ngomong, istriku, dia cenderung pendiam, jarang ngomong. Anda bisa bayangkan kalau istri saya orang otak kanan juga. Saya motivator, istriku juga motivator. Anda bisa bayangkan apa yang akan terjadi dalam rumah? Kami saling memotivasi satu sama lain di situ ya. Pasti ada lagi membayangkan yang sudah menikah dengan pasangannya masing-masing. Oh benar juga ya, karakter kita beda-beda. Maka people, dari segmen ini Anda bisa meng-highlight, oke, setiap karakter kita berbeda. Maka kalau Anda melihat tulisan ini, berarti kesimpulannya setiap generasi tarbiyah tajam pada bidangnya masing-masing. Anda yang duduk depan kami tajam pada bidangnya masing-masing. Anda yang suka dengan ulumul hadis pertajam pada bidang itu. Anda yang suka dengan ulumul Quran pertajam pada bidang itu. Anda yang suka dengan dunia keguruan pertajam pada bidang itu. Karena apa? You lihat di gambar ini. Putri bisa melihat ini gambar apa? Silet laha mazaya wa nukson. Dia punya kelebihan dan punya kekurangan. Apa kelebihan silet? Walaupun gak ditulis di sini kelebihannya, tapi Anda bisa menebak kelebihan silet ini apa? Tajam. Tapi dia punya kekurangan. Apa kekurangannya? Dia tidak bisa digunakan untuk menebang pohon. Apa kau pernah melihat di metro ada orang nongkrong depan pohon dan kau tanya itu, dia lagi memotong pohon dengan silet, gak selesai urusan. Itu silet. Beda lagi dengan gambar ini. Putra, ini gambar apa? Kapak. Dia punya kelebihan dan punya kekurangan. Apa kelebihan kapak? Satu kali hempasan pohon bisa tumbang kawan, tapi dia punya kekurangan. Saya belum pernah mendengar ada santri putra di pesantren ketika melanggar dan dibotak pakai kapak. Setiap kita punya kelebihan dan punya kekurangan. Berarti kesimpulan di segmen ini apa teman-teman? Manusia juga sama, mahasiswa-mahasiswi juga sama. Setiap orang itu tajam pada bidangnya masing-masing. Dan pada keadaan tertentu mereka merasa tumpul karena itu bukan bidangnya. Kenapa Anda mencintai tarbiyah? Kenapa Anda mencintai tarbiyah? Berarti Anda saatnya untuk memperdalam samudra tarbiyah ini. Jangan setengah-setengah, tapi harus kafah. Maka people, di segmen ini, bismillah, jangan sampai gagal, oke kah? Cari karakter Anda dengan cara apa? Ada termasuk orang yang fokus atau tidak fokus? Ada termasuk orang yang biasa-biasa aja atau extraordinary yang luar biasa? Kita buktikan dalam segmen ini. Maksudnya apa Pak Happy? Semua yang hadir hari ini Anda angkat dalam hitungan 5 mundur kedua tangannya nanti. Setelah itu ketika angkat kedua tangannya, di situ ada filosofi yang luar biasa. Calon guru yang mengangkat kedua tangan, dia adalah generasi tarbiyah yang semangat, dia sehat anaknya, dia cerdas dan terampil. Anda nggak perlu datang ke kampus UI hanya untuk mengikuti acara ini. Dia harus berbayar 750.000 per 15 menit. Anda cukup di sini tapi fokus. Kita mulai. Jangan sampai gagal people. Dan dalam hitungan 5 mundur, angkat kedua tangan Anda. 5, 4, 3, 2, mulai. Tim multimedia ambil gambarnya, keren banget ini ya. Kita mulai kah? Yang mengangkat kedua tangan hari ini adalah berarti dia mahasiswa-mahasiswi yang semangat, sehat, cerdas, terampil dan ceria. Berarti yang mengangkat kedua tangannya setengah-setengah, berarti kesehatannya setengah-setengah. Oh, ya. Yang mengangkat kedua tangannya yang kanan di atas, yang kiri di bawah, berarti kecerdasannya kadang di atas, kadang di bawah. Anda lagi ukur tangannya masing-masing, betul? Jangan sampai gagal. Kita mulai dalam hitungan 5, 4, 3, 2, 1. Ketika saya bilang buka, tangan Anda tetap terbuka. Ketika saya bilang tutup, tangan Anda langsung tutup. Siap ya kak ya? 3, 2, buka.
tutup, buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup, buka, buka. Anda kaget banget di sini. Siapkah? Fokus people, mulai. Anda pasti lagi banyak berdoa, jangan sampai salah ya Allah, jangan sampai salah ya. Kak, yang salah maju ke depan. Anda semakin deg-degan di sini kan? Mulai. Buka, tutup. Buka, tutup. Buka, tutup. Buka, tutup. Tutup. Udah di depan, kaget depan. Berarti kesimpulannya, banyak di antara kau yang tatapan matanya melihat ke depan tapi otaknya kejemuran. Anda fokus ke depan, tak tahu otaknya kemana. Kak, ketika Anda salah, tak ada orang yang tahu. Tapi ketika menuju ke segmen ini, Anda dilatih hari itu bersama generasi-generasi UI. Apa mereka lakukan? Selama 2 jam after zuhur, mereka melatih applause hypnotic. Ketika Anda salah tadi buka tutup, tak ada yang tahu. Tapi di segmen ini, jangan sampai kejadian di Ma'arif hari ini. Apa maksudnya? Kita buktikan ya Kak ya. Kita fokus kembali. Posisikan tangannya mau tepuk tangan. Pandaikan kalau lihat dari depan, semuanya fokus banget ya. Karena Anda berpikir, ya Allah jangan sampai salah, ya Allah jangan sampai salah ya. Ini namanya hypnotic. Siap ya Kak ya? Kita mulai. 3, 2. Ketika saya mengatakan selamat pagi, tepuk tangan Anda 1 kali. Biasa aja kawan. Anda fokus banget sama baca ayat kursi di sini ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu. Emang saya apa di sini? Siap ya Kak ya? Ketika saya mengatakan selamat pagi, tepuk tangan Anda 1 kali. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Alan Barbara dari California mengatakan, orang yang tepuk tangannya di bawah berarti percaya diri dia di bawah 30%. Masya Allah. Anda nggak mau dikatakan gak pede kan? Selamat pagi. Amazing, I like it. Selamat pagi. Subhanallah. Selamat pagi. Ketika saya mengatakan selamat siang, tepuk tangan Anda 2 kali. Sok pikirkan dulu. Selamat siang. Amazing. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat siang. Anda masih aman. Ketika saya mengatakan selamat malam, nggak ada tepuk tangan sama sekali. Di sini sering terjadi kiamat kubro besar-besar. Tadi Anda buka tutup. Anda salah, nggak ada orang yang tahu. Kecuali kami dari depan yang tahu. Tapi sekarang jangan sampai yang lain diam, Anda tepuk tangan sendiri. Itu musibah bagi Anda. Siap ya, Mbak Vera, Istana Bogor, standby. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat siang. Yang tepuk tangannya pelan-pelan berarti suksesnya pelan-pelan. Selamat pagi. Selamat siang. Al-jawabul jama'iyah dulu ala sihah. Kalau tepuk tangannya bareng-bareng udah pasti benar. Putri dulu. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Selamat pagi. Cukup. Pasti Anda bilang, alhamdulillah gak ada malam ya. Brother. Antum bilang, ya Allah Pak Happy, padahal tepuk tangan kayak gini udah sering banget kami ikutan di Pramuka, tapi hari ini suasananya horor banget. Selamat pagi, selamat siang, selamat siang, selamat siang, selamat pagi. Semuanya mahasiswi Fakultas Tarbiyah Ma'arif, selamat pagi, selamat siang, selamat siang, selamat malam. Kabawat ya, gek. Kabawat. Tenang, nggak apa-apa. Itu yang di belakang, itu tadi ada yang salah. Sebenarnya yang depan tengah pun banyak yang hampir keliru. Ketika tangan itu nempel, dia langsung astagfirullah.
Allah karim ya Rabbi ya Ghafur. Siap Kak? Mikrofonnya ready ya Kak Sandi ya. Pegang. Anda kalau lihat kampusnya nggak sehebat kampus Ma'arif NU Metro Lampung. Ketika kami datang ke sana di awal pandemi, kami harus memberikan motivasi ke guru-guru yang ada di situ dan juga siswa-siswanya. Anda lihat seragamnya tak elok dipandang. Apa yang terjadi? Di situ tak ada listrik. Di situ tidak ada layar infocus. Ketika kami nyampe ke sana, mereka berteriak, Pak Chandra, kami dikatakan negara termiskin se-Asia Pasifik. Tapi Pak Epi, kau jangan sampai patah semangat untuk motivasi kami. Ketika kami datang ke sana, kami tanya, apa yang membuatmu? Apa yang membuatmu? Orang Solomon membuat kau seperti ini. Akhirnya apa yang mereka katakan? Pak Chandra, kami seperti ini bukan gara-gara COVID-19. Kami terpuruk Pak Chandra sekian tahun lamanya gara-gara wabah, tapi bukan COVID-19. Gara-gara apa mereka wabahnya? Ini dia people. Ada pohon yang tebal di situ, pohon yang rindang, dan di situ adalah sumber penyakit, sumber wabah. Mereka harus jaga jarak dengan pohon ini, people. Mereka nggak mau dekat-dekat dengan pohon ini karena di sini sumber penyakit. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Seluruh warga Solomon datang ke pohon ini. 40 hari kami tiba di sana. Selama berada di Solomon, kami menyaksikan sendiri impian mereka ingin menghancurkan pohon ini, tapi mereka tak punya alat. Mereka tak punya gergaji, mereka tak punya alat digital cutting. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Seluruh warga Solomon datang ke pohon ini dan mereka berteriak di depan pohon ini. Apa yang mereka teriakan? 93% mereka adalah non-muslim, 7%-nya yang muslim. Yang muslim itu berteriak, Ya Rabb, innaka khairul musta'an. Hanya kepadamu kami minta tolong ya Rabb. Wa innaka khairul mustaka. Hanya kepadamu kami ini mengadu ya Allah. Innaka sami', engkau tidak tuli ya Allah. Wa innaka basir, dan engkau tidak buta. Kami yakin dengan teriakan ini pohon ini akan tumbang dan hancur. Anda tahu apa yang terjadi? Hanya dengan teriakan selama 40 hari 40 malam, biiznillah azza wa jalla, tanpa dengan alat tapi dengan teriakan, pohon ini hampir tumbang dan hancur. Apa hubungannya dengan kita, people? Jadilah mahasiswa-mahasiswi yang tak hanya lihai dan pandai dengan horizontalnya, tapi vertikalkan kepada Rabb Azza wa Jalla. Mereka generasi Solomon yang muslimnya hanya 3% itu, tapi mereka pintar bermesraan dengan Rabb-nya. Mereka tetap mempesona walaupun di tengah wabah. Mereka tetap lihai berkarakter walaupun dengan keterbatasan. Mereka nggak pernah teriak, cukup teriakan hari itu kepada pohon, teriakan kepada Allah, dan Allah mengabulkan teriakan doanya. Maka Anda yang sudah berkeluarga, hindari teriakan-teriakan yang tidak elok kepada buah hatinya. Contohnya apa Pak Hepe? Nih, ini Bapak lagi ngapain? Tanpa saya tulis pun Anda bisa menebak ini Bapak lagi marah. Satu teriakan seorang bapak, satu teriakan seorang ibu, dan teriakan itu negatif, tak elok didengar, maka satu kata teriakan itu bisa membunuh jutaan hormon anak itu. Pohon aja bisa tumbang dengan teriakan, apalagi manusia. Wa khuliqal insanu dhaifa. Manusia diciptakan lemah. Maka ketika seorang ibu dia berteriak depan buah hatinya, nah aku benci sama kau ini, lebih baik kau pulang lagi, kau keluar. Oh, kalau ada ibu yang suka bicara kayak gitu depan anaknya, ibu itu suka nonton film azab Indosiar. Ingatkan, generasi guru adalah generasi yang bicaranya ada qaulan layyinan, kata-kata yang lembut, qaulan sakila, kata-kata yang berbobot, wa qaulan karima, kata-kata yang mulia. Guru yang dirindukan adalah guru yang dia penuh dengan the power of heart, kekuatan hati. Karena apa? Anda akan menjadi guru, sesekali Anda akan kesal dengan muridnya. Tiba-tiba Anda menunjuk muridnya,
Dan Anda marah di situ. Hei, kamu itu bla 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 bla. Anda tahu di situ ada mana yang indah. Anda lihat telunjuk itu. Ada seorang ibu atau ayah untuk buah hati. Ada menunjuk dengan telunjuk itu kan. Apa maknanya? Saat kita marah dan menunjuk sang murid atau anak hanya dengan satu jari, tapi sebenarnya jari jemari yang lain lagi menunjuk kepada diri kita sendiri. Pasti semuanya lagi mempraktekin. Benar juga ya. Coba di mana-mana ini kan, ketika saya munculkan gambar ini, semua peserta seminar lagi mempraktekkan. Oh iya ya. Jadi yang lain lagi menunjuk kepada diri kita sendiri. Anda menjadi guru, tiba-tiba anaknya tak elok didengar, anaknya nakal. Ingat kawan, jangan salahkan dulu anak itu. Bisa jadi cara ngajar kita ada yang keliru. Karena ketika kita tunjuk anak itu, jadi jemari lain lagi tunjuk kepada diri kita sendiri. Pasti ada nanti kalau marah lagi mikir-mikir. Berarti nanti marahnya jangan pakai telunjuk. Gini. Anda tegang banget ya kalau udah di mana-mana loh. Kalau udah buka topik ini, semua lagi bercermin, merefleksikan dirinya. Oh iya, iya. Oke, bismillah. Biar buah hatiku dirindukan dan murid-muridnya juga dirindukan. Karena apa, people? Murid Anda adalah peniru yang ulu. Anda ngajar anak TK, Anda masuk di 5 menit pertama, Anda mengatakan, ya Allah, anak-anakku yang ganteng-ganteng, cantik-cantik, saya udah makan kamu hari ini. Khatib ala hasabi uqulihim. Ungkapan Ali bin Abi Thalib menembus ruang dan waktu. Khatib ala hasabi uqulihim. Kalau kau bicara, sesuaikan dengan profil lawan bicaranya. Anak TK itu senang banget. Anda masuk pertama kali, ya Allah, ganteng-ganteng. Itu anak TK. Anak SMP apa mau digitukan? Atau anak SMK yang kumisnya tipis-tipis itu kan? Anda masuk, itu anak-anaknya pasti bilang astagfirullahaladzim. Kenapa guru gua jadi kayak gini? Khatib ala hasabil mukhatab. Khatib ala hasabi uqulihim. Ingin jadi guru yang mengesankan, kau bicara sesuaikan dengan karakter lawan bicaranya. Karena anak adalah peniru yang buruk. Apa maksudnya Pak Hebi? Anak ulangi. Anak ulangi, anak adalah peniru yang buruk. Murid Anda pun adalah peniru yang buruk. Apa yang murid lihat, itu yang murid lakukan. Anda mau lihat tayangannya? Nih, lihat tayangannya. Apa yang anak lihat, itu yang anak lakukan. Ini tayangannya. Lagi nunggu ya. Sebentar. Harus digituin. Allahu Akbar. Padahal udah 1 jam anak bicara. Kalian masih semangat? Masya Allah. Terus kan? Enak kali kok yang duduk, aku yang ngomong. Children see, children do. Belum asar kan Pak Sendi? Belum kan? Kasih. Baik. Children see, children do. Kalau Anda bilang Pak Epi, maksud tayangan barusan apa? Intinya, beri saya kesempatan untuk minum dulu. Anda fokus ke layar, saya minum 2 gelas, Anda nggak tahu. Maksudnya apa? Itu namanya adalah thariqatut tadris, cara kita mengajar. Anda ngajar dikasih minuman, jangan sampai audiensnya melihat Anda minum. Anda lebih fokus ke layar dibandingkan ke gelas yang saya minum. Jadi itu namanya adalah cara kita mengajar harus elegan. Jangan sampai Anda bilang, maaf ya, saya minum dulu. Maaf ya, saya minum dulu. Maaf, saya minum dulu. Jadi children see, children do. Coba katakan sama-sama, children see, children do. Children see, children do. Apa yang anak didik lihat, itu yang dia lakukan. Maka kesimpulannya di segmen ini adalah ini dia people. Jangan kau pikirkan muridmu ini akan mendengarkanmu atau tidak. Justru yang perlu Anda pikirkan, muridmu ini akan selalu mengamati Anda. Jangan terlalu berpikir anak didik Anda atau buah hati Anda mendengarkan atau tidak. Tapi yang harus Anda pikirkan, mereka akan selalu mengamati Anda.
Maka semua hari ini hadir, keteladanan bukanlah salah satu cara untuk mendidik, tapi satu-satunya cara. Tepuk tangan untuk kita semuanya hari ini. Maka sebelum azan asar dikumandangkan, tanpa menggunakan laser warna merah, siapa di antara Anda yang berani maju ke depan dan bicara? Satu putra, satu putri. Anda silakan maju ke depan. Yang angkat tangan barusan, Masya Allah. Anda silakan maju ke depan. Ahlan, fadl. Dipegang mikrofonnya. Siap ya Kak ya? Di sini sekarang. Pegang mikrofonnya Kak. Oke, ada 3 mikrofon. Banyak kali Ma'arif mikrofonnya nih ya. Oke, silakan. Dirijen di bawah. Oke, dikasihkan Pak Santi. Siap ya? Yang pertama, pegang mikrofonnya baik-baik. Tidak ada generasi Ma'arif ketika tampil ke depan, dan saat Anda tampil, tiba-tiba mikrofonnya mati. Apa yang harus Anda lakukan? Jangan sekali-kali Anda meniup mikrofon itu. Anda terlahir bukan menjadi generasi peniup mikrofon. Jadi caranya gimana Pak Happy? Cukup seperti ini. Tes, saya ulangi. Tes, tapi jangan keras-keras, rusak nanti mikrofonnya. Tes, coba Kak. Tes. Oke, dicoba. Oke, Kak, mikrofon yang ke atas bukan kepala yang ke bawah. Oke, ya ke depan lagi. Berikutnya, bicaralah efektif efisien dan gunakan mikrofon seperti ini. Tidak seperti ini. Atau kayak gini, but like this. Oke, Bunda. Oke. Yang berikutnya, guru yang hebat, guru yang mengesankan. Ketika dia bicara di depan peserta didiknya, dia punya fannul kalam, seni bicara, adabul kalam. Apa itu? Tidak ada yang ketika Anda bicara dan jangan sampai tangannya disimpan di belakang punggung. Yang kedua, tidak ada yang ketika bicara lengannya disedekapkan. Anda menjadi guru very profesional udah banyak di negeri ini. Tapi guru yang berkarakter itu yang dirindukan. Tidak ada yang ketika bicara tangan Anda lengannya disedekapkan. Berikutnya, jangan sampai Anda tampil dan tangan disimpan di belakang punggung seperti ini. Atau dimasukkan ke dalam saku. Khawatirnya itu tangan gak balik lagi. Berikutnya, siapa kayak ingat-ingat ya. Jangan sampai ada tampil, Anda bicara depan dosen, depan Pak Dekan, depan Pak Rektor, depan Pak Warek. Jangan sampai Anda memainkan tangan tidak wajar. Contohnya kayak mana? Maaf Bunda. Ikhwan, banin, kalau cowok gugup tangannya kemana-mana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Akhwat, kalau nervous Anda, kemana tangannya? Ke kerudung. Dia lipat-lipat, maju mundur, maju mundur, maju mundur. Dan terakhir, tidak ada yang ketika bicara menggunakan grafik. Apa itu grafik? Kayak gini. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya adalah, saya berasal dari, hari ini kita belajar tentang, kalau nanti habis Jumatan semuanya harus, apakah kalian semuanya, jangan sampai peserta didik Anda menghitung. Ente dapat berapa? Dapat 17. Saya dapat 5. Itu namanya grafit. Wahai calon guru, itu namanya grafit. Namanya apa? Grafit. Jadi ketika Anda bicara, no grafit. Jangan sampai ada grafit. Kita mulai dari sekarang. Berada di tengah kan? Oke. Lihat ke depan. Tenang kawan, tenang. Cepat gak ya dijawab ya nak ya? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya assalamualaikum kok waalaikumsalam. Jangan sampai lupa. Nah, jawab. Anda orang ke-215 yang lupa jawab salah. Itu namanya apa? Itu namanya hipno, brother. Ketika dipegang pundak sebelah kiri ini, itu namanya hipno. Sampai kapanpun ada ketemu dengan kawan kita, hai assalamualaikum, maka dia akan jawab assalamualaikum juga.
Sekarang jawab ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Anang Ghazali. Saya panggil siapa? Saya panggil siapa? Anang. Pak Anang. Dari mana? Dari Sukadana Lampung Timur. Lampung Timur. Lihat ke kamera. Assalamualaikum. Saya Happy Chandra dari Jakarta. Assalamualaikum, saya Anang Ghazali dari Sukadana Lampung Timur. Suaranya high voice, saya renyah banget dengarnya ya. Oke, berikutnya. Kak, hampir 1 jam saya bicara. Apa yang sudah Anda dapatkan hari ini? Hampir 1 jam saya bicara. Apa yang sudah Anda dapatkan hari ini? And no gravity. Oke, kita mulai. Yang saya dapatkan hari ini adalah tentang percakapan, tentang bagaimana kita berkomunikasi dengan murid-murid. Bagaimana kita tentang berkarakter saat berbicara. Bagaimana kita bisa menggunakan atau kita bisa berbicara dengan qaulan layyinan, dengan kata-kata yang lembut. Kita bisa berbicara dengan qaulan tsaqilan, kata-kata yang berbobot, dan qaulan kariman, kata-kata yang mulia. Dari 3 sifat tadi, kita semua sebagai generasi pendidik bangsa Indonesia, kita semua harus berkarakter, kita semua harus menjadi teladan bagi murid-murid kita. Kita semua tidak boleh menjadi guru yang tidak bisa berinteraksi dengan para siswa-siswanya. Kita semua sebagai generasi Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Ma'arif Metro Lampung, kita semua harus bisa berbicara di depan. Kita semua harus berani berbicara di depan orang banyak. Amazing, I like it. Dasar. Jarang-jarang loh Kak, pertama kali tampil dan no gravity. Anak-anak jurusan komunikasi di Jakarta banyak banget ya ketika tampil gravitnya bisa dihitung. Tapi kakak kita maju ke depan dari Ma'arif lah, luar biasa. Terutama buat kita ya. Terima kasih Tarbiyah. Anda katakan pembicara berikutnya adalah. Sebutkan ibu kita ini. Sebutkan namanya siapa Bunda? Nama saya Astria Ningrum. Itu. Pembicara berikutnya adalah. Astria Ningrum. Oke. Kak, MC tak meminta Pak dosen atau Pak dekan untuk tampil ke depan. Jangan sekali-kali Anda mengatakan kepada Bapak Dekan Fakultas Tarbiyah, waktu dan tempat kami persilakan. Jangan salahkan kalau beliau nggak maju ke depan, karena yang dipersilahkan bukan beliaunya, tapi yang dipersilahkan adalah waktu dan tempatnya. Nanti waktu sama tempat maju ke depan bareng-bareng. Kenapa nggak sekalian kau katakan ada pun taplak meja dan buah-buahan? Kalimat yang ada adalah dengan segala hormat kami persilahkan. Saya ulangi ya, dengan segala hormat kami persilahkan. Oke, kita mulai. Kakak agak merapat, kemudian di zona tengah. Silahkan Kak, perkenalkan nama dan dari mana Bunda? Di sebelah sini. Nama saya Astria Ningrum dari Natar, Lampung Selatan. Natar, Lampung Selatan. Bu, apa yang Anda dapatkan hampir 1 jam saya bicara? Yang saya dapatkan pada hari ini, saya sebagai seorang ibu, pembelajaran untuk saya terhadap anak saya di rumah ataupun anak didik saya di sekolah. Kadang merasa malu sendiri dengan yang tadi disampaikan, apa yang dicontohkan gurunya itu yang ditiru anaknya. Dengan itu saya belajar bagaimana caranya untuk berkata yang baik, berkata yang jujur, yang sopan, yang santun, agar anak-anak kita juga meniru apa yang kita ajarkan, apa yang kita lakukan. Karena yang tadi dikatakan anak adalah peniru yang ulung. Jadi apabila kita bisa berkata-kata yang baik, maka anak didik kita atau anak-anak kita di rumah pun akan menjadi pribadi yang baik, yang mungkin bisa lebih baik dari orang tuanya, gurunya, ibunya, terutama yang menjadi madrasah pertama untuk anak-anak. Bunda, tepuk tangan buat Bunda. Dasar, ternyata Ibu meng-highlight tulisan anak adalah peniru yang ulung. Gitu Bunda. Kalau kita silakan merapat ke sini Kak. Ada door prize. Door prize-nya keren-keren loh Kak. Mana door prize-nya Bu? Masya Allah. Apa satu orang 2 voucher? Oh, enggak. Oke, voucher pertama, voucher Grand Smart Motivation Fakultas Tarbiyah diberikan kepada kakak kita yang putra terlebih dahulu. Ini voucher untuk Anda dan berikan tepuk tangan buat rekan kita.
Voucher yang kedua diberikan kepada bunda kita. Terima kasih, salam buat buah hatinya dan keluarganya, berkah semua. Dan yang berikutnya adalah ada titipan dari manajemen kami dari Istana Bogor, Chandra Production Management. Dan titipan ini kami berikan kepada the first performer hari ini. Kak, untuk mendapatkan one sertifikat hanya secari kertas sederhana, tapi anak-anak UI, Gunadarma, Gajah Mada, Jogja, mereka harus ikutan kursus selama 6 bulan. Tapi hari ini Anda tampil ke depan, no graphic. Itu udah amazing speaker. Saya berikan sertifikat saja ya. Oke, ini sertifikatnya. Nanti kami kasih nomor di sini Kak. Dan ini juga sertifikat untuk Anda. Kita ambil gambar biar viral di Instagram kita. Dihitung gak cepat? 5, 4, 3, 2, 1. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Silakan kembali ke tempat. Moderator, saya masih ada waktu atau break? Boleh, mau break sekarang? Azan asarnya sudah mulai masuk apa? Belum. Oke. Sudah. Gak mau kedengeran azan ya? Atau break dulu? Terserah moderator, silakan. Oke. Azannya udah belum nggak? Ya? Monggo. Jangan kemana-mana, tetap di sini ya, karena cuma 5 menit. Nah, nanti di situ masih ada voucher ya, jadi masih ada beberapa voucher dan juga masih ada beberapa sertifikat langsung dari Happy Chandra ya. Jadi nanti dimanfaatkan kesempatannya kalau mau bertanya, atau nanti kalau misalnya ada kesempatan untuk maju, boleh maju ya, itu luar biasa banget loh. Kita langsung dapat sertifikat yang tadi katanya harus bayar Ibu, 700.000 benar? 750. 750 di sini hanya setengah hari aja. Apa tadi? Kemarin kayak berapa? Oke, udah segitu kan? Udah bisa dapat voucher yang luar biasa. Jadi nanti mau jangan lupa dimanfaatkan ya. Boleh tunjukkan. Sih mau langsung pasti nanti. Ya. Oke, sabar ya. Di 1 jam terakhir sebelum saya tutup, banyak orang mengatakan kepintaran itu akan menjadi ilmuwan besar. Mereka keliru. Kepintaran adalah karena faktor karakter. Guru yang pintar udah banyak di negeri ini. Ustadz yang pintar udah banyak di negeri ini. Kampus yang keren udah banyak di negeri ini. Tapi yang dirindukan apa? Guru yang berkarakter, al-mu'allim, al-muta'addib. Guru yang tak hanya profesional tapi berkarakter. Kenapa saya katakan ini di segmen after break barusan? Karena spirit sang guru ini sangat indah banget. Anda lihat deh tulisannya. Spirit sang guru SSG sudah kami bawa tema ini ke seluruh pelosok, termasuk di Timika, Papua hari itu. Bahwa guru itu harus menggandeng tangan, membuka pikiran, menyentuh hati dan membentuk masa depan. Ini cocok untuk Anda wahai generasi tarbiyah. Siapakah yang saya dapatkan spirit sang guru ini? Namanya adalah Pak Untung. Dia asal Sumeneb, Madura, dan saya temukan karakter keikhlasan seorang guru dari seorang Pak Untung ini. Sejak 22 tahun lamanya Untung telah mengabdikan dirinya sebagai guru honorer di Madrasah Ibtidaiyah Al-Miftah di Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumeneb. Berbeda dengan para guru umumnya, Untung menyandang disabilitas. Namun kekurangan ini tidak menyurutkan semangatnya untuk tetap didik dan Nanti Anda bawa ke hotel aja deh Pak Sandy. Anda bawa ke hotel aja buat tim di Sekuntum. Di sekolah ini Untung menjadi guru agama di kelas 4, 5, dan kelas 6. Syariah. Karena keterbatasan fisiknya Untung mengajar dengan menggunakan kakinya, seperti saat menulis di papan tulis, dan juga saat mengakses informasi dari komputer. Walaupun keterbatasan yang ada pada diri saya ini, ya saya pasrah aja, ini memang takdir dari Allah. Tapi untuk dalam dunia pendidikan ini, saya harus tetap berkiprah. Dengan tujuan saya cuma satu, walaupun hak honorer saya yang sebenarnya pada tahun kemarin itu 200, ya yang sekarang 300, saya cuma tujuan saya ingin mencerdaskan anak bangsa itu. Bagi para murid, Untung Anda lihat seorang Pak Untung ini dengan gaji berapa? Itu 200 tahun 2017 dan 2018 kami ketemu dengan Pak Untung dengan gaji sang guru 300.000.
Kami bawa keliling ke seluruh titik di Indonesia, ke radio-radio terakhir di Kick di Metro TV. Setelah itu, sebelum pandemi 2019, saya ketemu lagi dengan Pak Untung ini. Hai Pak Untung, gimana kabarnya Pak Chandra? Alhamdulillah. Setelah kita siaran di SS Suara Surabaya, kemudian Kick di Metro TV, sekarang gaji saya naik Pak Chandra. Alhamdulillah. Berapa Pak Untung? Sekarang jadi 350.000. Saya peluk Pak Untung itu, Pak, biar Allah nanti akan memberikan gaji yang indah untuk Anda. Dia mengatakan apa? Tapi Pak Chandra, aku senang kok Pak. Saya melihat anak-anak aja saya udah senang banget, itu hiburan bagi kami melebihi angka-angka itu Pak Chandra. Kenapa saya katakan ini? Kesimpulannya, guru yang profesional udah banyak di negeri ini. Tapi guru yang berkarakter itu yang dirindukan. Ketika nanti Anda sudah terlahir dari rahimnya Institut Agama Islam Ma'arif NU, Anda akan melihat karakter santri-santrikah itu, karakter pembelajarkah, peserta didik yang beragam, mungkin termasuk karakter Anda. Anda masuk di folder yang mana? Apakah seperti Pak Untung atau ada yang gak untung sama sekali? Apa maksudnya Pak Happy? Lihat deh Kak. Ada mahasiswa-mahasiswi baru yang ketika masuk ke kampusnya, dia bahagia banget. Pak Happy, I am happy. Karena saya mahasiswa-mahasiswi baru Pak Chandra, saya sudah siap menyelami samudra ma'arif ini. Itu yang pertama. Sampai bahagianya, selama gambar ini saya bawa, dia senyum terus, gak pernah dia tertutup mulutnya. Happy banget dia. Anda lihat aja, positif banget kita ngeliatnya kan. Happy banget dia. Yang kedua, ini yang paling bahaya. Jangan sampai mahasiswa-mahasiswi baru tahun ini ada masuk ke folder yang kedua. Biasa aja. Rugi kalau Anda berada di Ma'arif dan Anda biasa-biasa aja. Tapi harus luar extraordinary people. Yang ketiga, gara-gara pandemi roadshow Anda membuktikan masih ada mahasiswa-mahasiswi baru, dia masuk ke folder yang ketiga. Dia cemas. Melihat orang takut banget. Lihat kamarnya sendiri kayak ruang isolasi. Takut banget. Tapi yang paling bahaya dari semua itu apa? Tak ada generasi Ma'arif yang mengatakan, Pak Happy, ternyata saya lelah banget jadi mahasiswa-mahasiswi baru ini. Lelah wajar kawan, tapi larut dalam kelelahan, lama-lama lilahnya akan hilang. Saya ulangi kayak, Anda lelah wajar, manusiawi. Tapi larut dalam kelelahan, lama-lama lilahnya akan hilang. Hadirkan lillah, biar lelahnya hilang. Jangan sebaliknya. Jangan hadirkan lelah, lama-lama lilahnya akan hilang. Boleh juga buat status habis maghrib nih gitu ya. Lelah versus lillah. Karena apa? Ungkapan Imam Asy-Syafi'i sangat indah. Bila kau tak tahan lelahnya belajar, maka kau harus menahan perihnya kebodohan. Bismillah Kak, yuk kita angkat ini bendera Ma'arif NU dari alam tarbiyah ini. Kita sama-sama belajar tanpa mengenal lelah. Itu menurut ungkapan Imam Asy-Syafi'i. Menurut Bapak yang satu ini beda lagi, hampir mirip-mirip. Anda nanti suatu saat akan mengajar peserta didik Anda. Mengajar memang membuat lelah, tapi kalau nggak pernah mengajar, suatu hari nanti hidup mereka akan jauh lebih melelahkan. Yang dikhawatirkan apa? Jangan ada mahasiswa-mahasiswi baru di kampus ini, dia stres dengan profilnya. Karena banyak tugas, dia stres. Melihat permasalahan di rumahnya, dia stres. Orang stres kayak gimana sih Mas? Orang stres itu yang nggak tahu apa yang harus dia kerjakan. Udah tahu besok mau ujian, dia santai-santai aja. Udah tahu dia office boy yang harus mengerjakan pekerjaannya, tapi dia biasa-biasa aja. Dia nggak tahu apa yang harus dia kerjakan. Ini contoh orang stres. Anda lihat nih, contoh orang stres. Dia nggak tahu apa yang harus dia kerjakan. Anda lihat, dia tidak tahu job desk-nya dan tidak tahu apa lingkungannya, dan akhirnya ini yang terjadi. Dia melukai dirinya,
Bahkan selain melukai dirinya, dia akan melukai orang-orang sekitarnya. Ini contoh orang stres, brother, sister. Dia stres, gak tahu apa yang harus dia kerjakan. Yang dikhawatirkan apa? Anak-anakku yang baik, ganteng-ganteng, cantik-cantik. Yang dikhawatirkan ayah bunda. Ini yang akan kena. Anda bilang, Pak Happy, saya kok susah banget yang ngafalin itu. Jangan salahkan dosennya, jangan salahkan kampusnya. Salahkan tuh, ada korteks yang sudah terganggu. Prefrontal cortex itu bagian otak yang membedakan antara manusia dengan hewan. Dan korteks itu terletak tepat di belakang dahi. Dalam hitungan ketiga tarbiyah, pegang dahinya. 1, 2, mulai. Nah, dahi di sini, bukan di sini. Sejak kapan dahimu hijrah ke belakang? Oke, di sini, bukan di sini. Dagu. Oke, thank you. Silakan duduk kembali. Itu ada korteks titipan dari Allah yang tersimpan rapi di dahi Anda. Kalau korteks itu rusak, jangan harap Anda bisa menyelami samudra ma'arif ini dengan kafah. Karena apa, people? Korteks ini tercantum dalam Al-Quran. Nasiyati. Ya, udah. Di mana-mana tuh Pak Ajis pasti kayak gini nih, kayak gini gitu ya. Nanti saya disalahkan nanti sama dosennya, diapain ini tangannya kayak gini terus ya. Nasiyah artinya korteks. Kalau korteks itu rusak, Anda membawa pulpen hari ini, angkat tangan kanannya dengan penanya. Pasti banyak yang bisik-bisik hari ini. Ada yang bawa pulpen 2 apa enggak? Wahai calon guru, Ana juga lupa bangga mengingatkan ke panitia untuk bawa alat tulis. Angkat tangan kiri dengan alat buku tulisnya, kurosahnya. Paling tidak nggak bawa pulpen, bawa buku kurosahnya. Kak, biar di capture sama panitia dan tim, angkat kedua-duanya. Masya Allah. Ada yang angkat tangan, keduanya nggak bawa apa-apa gitu ya. Tapi percaya diri, nggak penting bisa angkat tangan. Oke, walaupun tanpa Anda tulis, paling tidak Anda save di memori Anda. Kalau korteks ini rusak, apa yang akan terjadi? Yang pertama, nanti akan saya tanyakan di kuis ya Kak ya. Dapatkan 1 sertifikat untuk menjawab kuis ini. Yang pertama, saya nggak lama-lama di segmen ini. Yang pertama, kalau korteks rusak, nasiyahnya rusak, yang akan terjadi, dia sulit mengatur masa depan. Yang kedua, ciri mahasiswa-mahasiswi yang korteksnya rusak, nasiyahnya rusak, apa cirinya? Dia suka murung. Kalau ada mahasiswa-mahasiswi yang suka murung di kampusnya, tanya abang itu, bang, jangan-jangan korteks ente udah nggak ada di tempat ini. Korteks itu, yang lain olahraga, dia diam aja. Yang lain diam, dia olahraga. Itu udah mulai error tuh korteks. Berikutnya, korteks jika rusak, dia nggak peduli dengan lingkungan sekitar. Nanti akan saya tanyakan, bisa jadi di kuis kayak prefrontal cortex. Jika rusak, selain nggak peduli dengan lingkungan sekitar, dia nggak sopan dengan dosennya, dia nggak sopan dengan karyawan, dia nggak sopan dengan orang tuanya, dia nggak sopan dengan sesamanya. Buah hati Anda, peserta didik Anda yang korteksnya rusak, ini juga yang akan terjadi. Jadi guru yang menjaga korteksnya biar rileks, biar anak didik Anda pun merasakan rileks korteksnya. Dan yang terakhir, kalau korteks itu rusak, ini yang akan terjadi. Dia nggak kreatif dengan kehidupan yang ada di kampusnya. Yang pertama, sulit mengatur masa depan. Ciri yang korteksnya rusak, dia suka murung, gak peduli, gak sopan, dan gak kreatif. Fahim tuh? Maka di segmen yang terakhir, before I close this event, sebelum ke segmen nanti, segmen kuis dan sebagainya, ada tulisan menarik yang harus Anda tanya dan Anda pertanyakan kepada diri Anda masing-masing. Sekarang tutup notebooknya, Anda fokus kembali dalam hitungan 3 mundur Mbak Vera setelah azan asar di Istiqlal Jakarta, Istana Bogor standby kembali. Anda akan diminta untuk menjawab satu di antara 2 kata ini, tarbiyah. Anda memilih mana, bergerak atau tertinggal? Ma'arif,
Dengan alam tarbiyahnya, bergerak apa tertinggal? Ketika Anda berikrar depan kami, Pak Happy, saya akan memilih move dan bergerak. Karena Allah menciptakan alam ini bergerak. Dia menggerakkan korteks kita biar rileks dan tenang. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang yang disapa oleh Allah, bukan jiwa yang gelisah. Anda melihat tayangan ini, ya Allah Pak Happy, saya suka banget tayangannya. Tentram saya melihatnya. Pak Chandra, saya melihatnya indah banget. Dan Anda mengatakan, ya Rob, aku uhibbut tilkal aflam. Saya suka banget video ini Pak Chandra. Di mana tayangan ini kami capture tanggal 28 September di Tanah Palu, Sulawesi Tengah, 8 jam sebelum gempa itu terjadi. Orang Palu mengatakan, Pak Chandra, aku suka tayangan video ini. Mereka gak sadar kalau 8 jam setelah itu keindahan itu luluh lantang. Allah yang menggerakkan dengan Palu yang digoncang gempa sekian sekali itu. Kenapa saya katakan ini? Kalau Allah sudah menekan tombol on, semua akan menyala. Tak ada kata mustahil. Kalau Anda mengatakan, Pak Chandra, aku ini orang kecil dari kampung kecil Pak Happy, kayaknya gak mungkin kami sukses Pak Chandra kalau nggak kami keluarga kecil. Tak ada alasan. Kalau Allah sudah menekan tombol on, tidak ada kata mustahil. Karena apa? Bergerak atau tertinggal, semua tak bisa mengelak, suka atau tidak suka. Hari ini terbukti Allah sudah menggerakkan Anda menjadi insan-insan mahasiswa-mahasiswi baru hari ini. Why? Saya bicara seperti itu, Biro. 10 tahun yang lalu Anda gak kayak gini. Apa pernah terbayangkan kita akan bertemu di satu frame aula ini di 10 tahun yang lalu? Apa pernah terbayangkan Anda menggunakan kerudung Anda dengan kostum hitam putih Anda dengan blazer warna hijau Anda 10 tahun yang lalu? 10 tahun yang lalu Anda lihat foto Anda 10 tahun yang lalu, dan saat itu Anda gak mau lama-lama lihat foto itu. Anda mengatakan, astagfirullahaladzim, Allah, kenapa gua on banget gitu ya. Itu 10 tahun yang lalu. Allah sudah menggerakkan Anda, people. 10 tahun yang lalu raksasa dunia internet dikuasai oleh gambar ini, people. Semua orang kiblatnya ke sini. Ini namanya apa? Ya Allah. Tak tahu dia kemana sekarang, sudah tertelan dan terkubur rapi. Karena orang-orang sudah hijrah ke sini. 10 tahun yang lalu, Anda ketika melihat orang pegang handphone, ketika ditekan tombol powernya, muncul orang berjabat tangan dan muncul suara. Handphone apa itu? Ini handphone zaman jahiliyah dulu. Tak tahu dia kemana sekarang, karena orang-orang sudah hijrah dengan handphone terbarunya. Bukankah ini handphone yang Anda maksud? Ini handphone zaman Abu Jahal. Kalau jatuh ke lantai, lantainya yang pecah. Saking berat itu handphone, kawan. 30 tahun yang lalu, Ana, mungkin Pak Dekan pernah merasakan, Pak dosen, Bu dosen pernah merasakan menggunakan potret 30 tahun yang lalu. Ana paling senang banget kalau keluar dari ruang SD, ganti kostum, menuju ke sekolah agama jam 1 siang dengan kostum yang satu ini. Cowok, jujur loh, angkat tangan yang pernah seperti itu. Tuh Pak Dekan aja pernah. Nostalgia kita sebentar, brother sister, kalau Allah sudah menggerakkan kita. Ana hadir di sini, Rob yang menggerakkan. La yatakallamuna illa man adzinallahu rahman. Itu 30 tahun yang lalu. Anak didik Anda hari ini yang Anda ajari, atau buah hati Anda, mana mau mereka lebaran pakai kostum kayak gini, kawan. Kostum mereka hari ini sudah berubah kayak gini. Maksudnya apa Pak Chandra? Zaman nenek dulu, kata nenek saya mengatakan, nak Chandra, zaman nenek dulu ini belum banyak yang namanya listrik, tapi banyak anak-anak pintar mengaji. Sekarang di mana-mana terang, tapi heran masih banyak yang belum bisa baca Quran. Oh betul. Itu di Bogor, bukan di Lampung. Insya Allah di Lampung pintar-pintar baca Quran. Ya. Coba lagi. Siapa yang tahu apa hubungan di antara dua benda ini? Ada yang tahu? Ada yang tahu gak? Kenapa bunda?
Pakai mikrofon, pakai. Apa Bunda, apa hubungan di antara dua benda ini? Kalau bahasanya biasanya buat gini loh, buat membalikin mengulang titahnya, mengulang gitu. Oke. Terbukti Anda pernah hidup di zaman jahiliyah. Zaman dulu Kak, kalau nyari lagu, apa yang mereka lakukan? Diputer pakai pensil. Ente mau lagu apa? Lagu Kus Plus. Jadi dia. Klik play. Hari ini tanya anak didik Anda, apa mereka tahu apa hubungan dia antara dua benda ini? Mereka nggak tahu. Ini apa Pak Chandra yang biru ini? Mereka tak tahu. Apa buktinya? Masa-masa itu sudah hilang. Allah sudah menggerakkan alam ini cepat. Zaman dulu anak sakit, ibunya dengan cerdas tanpa ke dokter ambil bawang merah, balurkan tuh di punggung anaknya. Hari ini beda lagi kawan. Itu anak sudah mau masuk ruang ICU, dipanggil sama susternya. Suster sebentar. Saya foto dulu sebentar. Diupdate di sosial media. Cepat sembuh ya kesayangan Bunda. Masa-masa itu sudah hilang. Zaman sudah berubah, brother sister. Sebelum saya turun dari aula ini depan tarbiyah, sebelum besok ketemu syariah, Anda harus fokus bersama Anda, termasuk Anda. Anda menjadi insan pembelajar yang berkarakter, berarti Anda harus berubah. Ingat kata-kata sang warid tadi, berubah. The power of change. Berubah itu baik, hijrah itu penting ke arah yang lebih baik. Hijrahkan strategi pola pikir Anda yang 10 tahun yang lalu. Sekarang harus menjadi insan yang luar biasa. Kalau pola pikir Anda sama dengan 10 tahun yang lalu, berarti Anda tertinggal dan punah. Kalau gaya belajarmu di kampus ini sama dengan 10 tahun yang lalu, siap-siap kita tertindas. Kenapa Kak? Yuk kita lihat tulisan ini dengan baik. Sejenak kita tumbuhkan spirit sang guru dan setelah review otak kita dalam 1 menit sebentar sebelum saya tutup dan segmen tanya jawab. Apa buktinya? Semua yang hadir hari ini tanpa Anda sadari kalau Anda pernah berada di satu titik bertemu dengan sang guru beberapa tahun yang lalu saat Anda di bangku TK. Anda duduk dengan manis mendengarkan guru itu bercerita. Ketika TK itu sudah selesai, Anda dengan bangga, pagi-pagi sang ibu sudah menyiapkan kostum merah putihnya. Dan Anda pamitan, "Ibu, aku sekolah dulu." Ibunya mengatakan, "Nak, yang sukses sayang ya sekolahnya." Aroma pensil baru dan tas baru itu masih tercium sampai hari ini. Tanpa Anda sadari, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, sampai 6 tahun, selesai. Tiba-tiba Anda dengan bangga sambil mengatakan, "Ibu aku udah selesai SD-ku, ayah aku udah selesai SD-ku." Dan saat itu Anda bangga dengan kostum baru Anda dengan putih dan warna birunya masa SMP. 3 tahun kawan. Kawan-kawan Anda tambah yang baru di situ. Anda senang banget, ya Allah ini aku udah SMP. Bukankah 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, Anda pun bangga dengan kostum Anda dengan putih abu-abunya. Saat itu cara ibu bicara pun sudah berbeda dengan Anda. Sambil mengatakan, "Nah, ibu doakan, kau harus menjadi orang yang bermanfaat ya." Bismillah. Masa-masa itu sudah lewat. Allah sudah menggerakkan Anda dan tiba-tiba Anda masuk ke kampus ini dengan cinta. Kenapa? Ketika kami melihat tayangan ini, saya aja cinta dengan kampus ini kawan. Apalagi Anda SMP sudah lewat, SMA sudah lewat, dan Anda mengatakan, "Ya Allah, Anda akan masuk ke kampus ini dengan cinta." Ketika saya munculkan tayangan ini, apa impian Anda? Anda mengatakan, "Pak Happy, walaupun kami mahasiswa-mahasiswi baru, tapi suatu saat saya akan mengatakan, selamat tinggal bangku kuliahku." Dan Anda akan mengatakan, "Pak Happy, impianku satu Pak Chandra, aku suatu saat akan diwisuda di aula ini." Anda pernah gak membayangkan impian Anda liar ke 3 tahun, 4 tahun yang akan datang? Anda diwisuda, pakai toga kebanggaan Anda, dipanggil sama MC-nya, wisudawan pertama, Ananda. Anda tampil ke atas panggung, menunduk depan sang rektor dan pradekan sambil mengatakan samaan waktu mata. Anda turun dari panggung sebelah kiri, yang nampak ibu Anda lagi berenang air mata. Yang sudah sepuh itu yang dulu di TK dia dengan ceria, "Nah, kamu sukses belajarnya ya." Di situ Anda bahagia banget memberikan toga itu untuk sang ibu.
Ibu, aku berikan tugas ini untukmu. Allah yang menggerakkan dengan cepat. Bukankah ini pernah terjadi di Manado saat itu? Saya masih ingat beberapa waktu teriak, Pak Chandra, Mas jangan mulai dulu Mas acaranya Mas. Kita nunggu wisudawan dari Watampone, kasihan dia jauh Pak Chandra. Dia adalah fakultas tarbiyah calon sang guru yang terlahir dari Watampone. Tapi dia terlambat di hari wisuda. Kenapa dia terlambat? Dia punya alasan yang tepat yang membuat suasana berbeda dari Allah hari ini. Kenapa dia terlambat? Ini alasannya kawan. Dia punya ayah yang sudah tidak bisa berjalan. Kami saksi hari itu. Dia harus berjalan kaki dari rumah kawan, membawa kursi roda sang ayah. Anda harus lihat tayangan ini dengan hati, bukan dengan mata. Kenapa Anda bisa duduk hari ini? Karena the power of birrul walidain. Kalau Anda melihatnya dengan hati, Anda pasti mengatakan, ya Allah, suatu saat aku wisuda, aku akan berikan kado istimewa aku, toga untuk mereka. Bukankah itu impian Anda? Kenapa dia terlambat? Karena dia sakit kawan. Habis sholat subuh harus berjalan 2 jam 30 menit menuju kampus, membawa kursi roda sang ayah. Dia terlambat di hari wisuda, tapi tidak terlambat menyampaikan ilmu tentang birrul walidain. Kami menyaksikan hari itu, nah. Semua mata tertuju kepada orang hebat ini. Semua insan sivitas akademika kampus memberikan aplaus kepada yang terlambat ini. Apa impian dari sang orang tua ini sambil mengatakan, Pak Chandra, mohon maaf kami terlambat. Enggak, Bapak enggak terlambat. Bapak enggak terlambat menyampaikan bahwa the power of birrul walidain. Anak ini bukan anak yang kumlot, brother. Dia bukan anak yang kumlot. Kami lihat di list MC bukan 10 terbaik, tapi akhlaknya yang terbaik. Tayangan ini 2018. Setahun setelah itu kami bawa tayangan ini ke kampus UIN Araniri Aceh. Di kampus UIN inilah kami playkan video barusan di depan 500 calon wisudawan wisudawati UIN Araniri Aceh. Baru 15 menit saya bicara. Ketua BEM, anak Lok Semawe, sang perempuan kelahiran Tanah Biren. Dia berteriak di belakang, Pak Chandra, kami sedih loh Pak Chandra melihat tayangan video barusan Pak. Kami pun punya impian Pak Chandra. Minggu depan kami akan diwisuda Pak Herdi. Kalau bisa Pak Chandra menyaksikan prosesi wisuda kami. Dan tim melok tanggalnya, kami akan menyaksikan prosesi wisuda. Siapa ketua BEM yang teriak itu? Namanya adalah Rina Maharami. Dia punya impian saat wisuda akan peluk ayahnya seperti yang di Manado tadi. Tapi sang penyair itu ungkapannya nyata. Apa ungkapan penyair itu? Tajrir riyah bima la tastahis sufun. Ana ulangi kawan, semua kita punya mimpi, tapi Anda harus ingat ungkapan penyair itu. Tajrir riyah bima la tastahis sufun. Angin itu kadang berhembus tidak sesuai dengan keinginan sang nelayan. Dia punya impian indah banget, pengen peluk orang tuanya di hari wisuda, tapi Allah berkata lain. Dia sakit, detik-detik mau diwisuda, dan ajal pun tiba. Sampai hari itu acara wisuda tetap berlanjut. Sang ayah yang hebat ini, ayah dari almarhumah Rina Maharami, dia datang sambil mengatakan, Pak Chandra, Pak MC, mohon izin Pak Chandra, putriku memang sudah terkubur rapi dengan batu nisannya. Tapi Pak Chandra, aku adalah ayah dari almarhumah
Mohon izin aku naik ke atas panggung mengambil toga dan ijazah dari sang putriku. Ini real 2019 dan kami menyaksikan potret itu terjadi di kampus UIN Aradiri Aceh. Tanah Rencong hari itu berduka, kawan. Kalau Anda melihat tayangan ini,